Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Masa al khair. Nur. Masa nur. Baik. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab. Namun sebelum kita mulai, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu bersama-sama. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik. Pada pekan yang kemarin, alhamdulillah kita sudah mengerjakan beberapa latihan yang menggunakan ismul isyarah atau membuat kalimat dengan menggunakan ismul isyarah, ditambah lagi setelah isim isyarah kosakata keluarga atau aqdoul usroh dan aqdoul jism dan kosakata anggota tubuh. Dan alhamdulillah kemarin sudah beberapa yang mengumpulkan. Ada kosakata yang isinya adalah muannas dan juga ada kosakata yang isinya adalah muzakkar. Jadi kemarin sudah paham bagaimana cara membedakan muzakkar dengan muannas. Coba kalau muzakkar itu apa sih muzakkar? Siapa yang masih ingat? Muzakkar adalah Laki-laki. ya betul, laki-laki atau yang digunakan untuk laki-laki. Ciri-ciri muzakkar. Apa itu ciri-ciri muzakkar? Siapa yang tahu? Ciri-ciri muzakkar adalah, siapa yang masih ingat? Di dalam kata bahasa Arab yang dia termasuk ke dalam muzakkar, ciri-cirinya apa? Kata benda misalkan. Ciri-cirinya adalah di akhir kata tidak menggunakan, siapa yang masih ingat? Iya betul, dan tidak menggunakan tak marbuto. Dan sebaliknya, selain muzakkar ada lagi namanya muannas. Nah, apa sih muannas? Siapa yang masih ingat? Apa itu muannas? Perempuan. Atau kosakata yang diakhiri dengan menggunakan yang namanya tak marbuto. Tak marbuto. Ya baik. Sampai sini paham perbedaan antara muzakkar dengan muannas? Mungkin ada yang belum paham. Paham, Ustadz. Atau sudah paham semua? Paham ya perbedaan muzakkar dengan muannas. Dan apabila sebuah kata diawali dengan muzakkar, maka kata berikutnya menyesuaikan juga dengan muzakkar.
muzakkar. Ya, jadi kalau sebuah kata depannya muzakkar, maka harus diakhiri juga di kata setelahnya menggunakan sifat, isim, atau apapun yang muzakkar juga. Ya, sebaliknya kalau muannas, maka dia harus juga dipasangkan dengan yang muannas. Ya, contoh kemarin ada soal ini kepala. Nah, kepala bahasa Arabnya adalah roksun. Sedangkan ini dalam penggunaan bahasa Arab adalah haza. Maka apabila digabung, ini kepala artinya menjadi haza roksun. Dan kalau berbeda dengan misalkan ini bibir. Bibir bahasa Arabnya adalah syafatun. Syafatun di akhirannya ada tamar butohnya. Dan apabila dia digabungkan dengan kata ini, haza yang tadi untuk muzakkar, yang untuk roksun haza roksun, berubah hazanya menjadi hazihi. Kenapa berubah menjadi hazihi? Karena hazihi isim isyarahnya untuk mu'annas. Ya, jadi harus bisa mengklasifikasikan, membedakan antara muzakkar, antara mu'annas, huruf akhirannya seperti apa, sifat setelahnya sudah pakai tamar butoh atau belum. Ya, baik, kita lanjutkan pembelajaran di buku Asyik Berbahasa Arab 1. Kita masuk ke bab keempat. Bab keempat itu tentang apa ya? Kita lihat bersama-sama. Nah, ad-darsu ar-rabi'. Pelajaran keempat, tema 1, tema benda-benda di dalam kelas. Nah, siapa yang ingat apa bahasa Arabnya benda-benda yang ada di dalam kelas? Benda di dalam kelas itu ada apa sih? Ada meja, ada kursi, papan tulis, ada apa lagi? Ada jam, ada pensil, ada buku, ada pulpen, ada penghapus, ada rautan, dan lain sebagainya. Ya, penghapus. Terus ada apa lagi? Masih banyak ya. Nah, sekarang siapa yang tahu satu aja atau dua boleh benda-benda yang ada di dalam kelas menggunakan kata bahasa Arab? Siapa yang bisa? Ya. Kitabun, buku. Kitabun. Kitabun artinya adalah buku. Buku. Sabu. Halil kitabu fil fasli. Papan Apakah tulis. buku berada di dalam kelas? Jawabannya adalah apa bahasa Arab dari kata iya? Ada yang masih ingat? Iya dalam bahasa Arab adalah na'am. Halil kitabu fil fasli. Na'am al kitabu fil fasli. Apakah buku di dalam kelas? Iya, buku di dalam kelas. Oke, baik. Nah, ini dia al-asya'u fil fasli. Al-asya artinya adalah banyak hal. Bisa dalam bentuk barang, bisa juga makhluk hidup. Al-asya'u fil fasli. Terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah, kita lihat ya. Pertama ada asya'u, al-asya'u. Al-asya'u. Itu yang pertama, al-asya'u. Kata yang kedua apa? Yang pertama al-asya'u, yang kedua apa? Ayo, fi. Tuh. Kata yang kedua adalah fi.
betul. Lalu yang ketiga ada al-fasli. Apa arti atau apa arti kata dari al-fasli? Ini dalam bahasa Arabnya ada 3 suku kata. Yang pertama ada al-asya'u, lalu ada fi, lalu ada al-fasli. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ini juga sama, ada 3 suku kata. Yang pertama benda-benda, yang kedua di, dan yang ketiga adalah kelas. Nah, sekarang coba kita cocokkan. Apa bahasa Arabnya benda-benda? Al-asya'u. Siapa yang tahu? Al-asya. Al-asya'u, ya betul. Al-asya'u artinya adalah benda-benda. Lalu berikutnya, apa arti dari kata fi? Apa arti kata fi? Siapa yang tahu? Di. Fi artinya adalah di. Ya betul. Fi di dalam. Arti dari kata fi adalah di dalam. Lalu berikutnya yang ketiga ada al-fasli. Apa arti dari kata fasli? Kelas. Kelas. Jadi apabila kita gabungkan al-asya'u fil fasli, maka arti dalam bahasa Indonesianya adalah, siapa yang tahu adalah apa? Al-asya'u fil fasli dalam bahasa Indonesianya adalah Benda-benda di kelas. ya betul, benda-benda di kelas. Ya, benda-benda di kelas. Nah, ada apa saja benda-benda di kelas? Tentu lebih dari satu barang yang berada dalam kelas. Ada banyak sekali barang yang ditaruh di dalam kelas. Entah itu sebagai bagian dari perlengkapan kelas, ada waktu manusia, atau bisa juga sebagai perlengkapan untuk belajar. Untuk murid belajar mengikuti pembelajaran di sekolah, maka dia harus menggunakan sesuatu yang ada di dalam kelas, maupun murid juga maupun guru. Ya baik, yang pertama ada apa? Benda dalam kelas, dibaca di buku. Kitabun. Kitabun. Ya bagus. Apa arti dari kitabun? Buku. Buku. Lalu berikutnya ada apa lagi? Qalamur rososi. Apa arti dari kolam rosos? Pensil. Pensil, betul. Lalu ada lagi ya. Mistorotun. Ya, mistorotun. Penggaris. Mistorotun artinya adalah penggaris, betul. Mistorotun. Lalu yang keempat ada apa lagi? Hakibatun. Hakibun. Hakibun atau hakibatun? Hakibatun. Hakibatun. Apa arti dari hakibatun? Tas. Tas. Nah, hakibatun ini artinya adalah barang bawaan. Tidak harus berupa tas. Ya. Hakibatun artinya adalah barang bawaan yang merupakan tas. Oke, baik. Yang kelima. Apa yang kelima? Mimhatun. Apa yang kelima? Mimhatun. Mimhatun.
Ya betul. Apa arti dari kata mimhatun? Penghapus. Penghapus. Mimhatun ini penghapus untuk digunakan di atas meja, penghapus kecil. Ya, lalu ada lagi mimsahatun. Nah, kalau mimsahatun itu dia digunakan untuk menghapus papan tulis. Ya, yang jumlah tulisannya mungkin lebih besar, lebih banyak daripada yang ada di buku tulis. Nah, berikutnya setelah mimhatun ada namanya apa? Mibrotun. 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 Rautan pensil. Ya betul, rautan pensil. Mibrotun. Kalau apa bahasa Arabnya? Ini rautan pensil. Mibrotun. Ini rautan pensil. Kira-kira bahasa Arabnya. Pensil. Bahasa Arabnya siapa yang tahu? Kalau rautan pakainya haza atau hazihi. Yang besar rautan pakainya haza atau hazihi. Rautan menggunakannya hazihi. Kenapa pakainya hazihi? Karena dia di akhir kata rautan yang tadi adalah mibrotun menggunakan tak marbuto yang merupakan mu'annas. Ya. Lalu berikutnya ada papan tulis. Coba apa bahasa Arab dari kata papan? Saburatun. 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 Ya betul. Bunyinya panjang ya. Saburatun. Coba diulangi bersama-sama. Saburatun. Saburatun. Sekali lagi. Saburatun. Saburatun. Ya, saburatun. Artinya adalah Papan tulis. Papan tulis. Papan tulis. Nah, papan tulis ini artinya sama ya, seperti papan tulis hitam maupun papan tulis putih. Tetap dia dalam bahasa Arab adalah saburatun. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada dua biasanya, ada whiteboard, ada blackboard. Nah, kalau dalam bahasa Arab sama saburatun. Mau papan tulis kecil, papan tulis besar, papan tulis hitam, papan tulis putih, semuanya bahasa Arabnya adalah saburatun. Ya, sampai sini bisa dipahami sebelum kita lanjutkan? Bisa. Nah, sekarang niklamatun. Apa arti dari kata niklamatun? Tempat pensil. Tempat pensil. Tempat pensil. Niklamatun adalah tempat pensil. Niklama ismul makan dari kata kolam. Dari kata kolam. Ya baik, dari kata-kata yang ada di sini, coba Pak Denny mau tanya. Ada berapa nama benda yang dia muzakkar? Coba siapa yang bisa jawab? Ada dua, Ustadz. Yang pertama apa?
Kitabun sama qalamur rasos. Ada dua, kitabun sama qalamur rasos. Coba kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah kitabun. Kitabun tidak ada tamar butoh, maka dia muzakkar. Lalu juga qalamur rasos tidak ada tamar butoh, maka dia muzakkar. Berikutnya, apa kata mu'annas yang ada pada kosakata yang tadi kita bacakan? Ada berapa mu'annas? Ada 6, Ustaz. Yang pertama apa? Misfaratun. Mimhatun. Akibatun. Mimhatun. Wibratun. Saburatun. Mibratun. Ya. Selamatun. Ya, oke, baik. Jadi ada dua yang muzakkar dan sisanya mu'annas. Berikutnya, praktekkan percakapan berikut ini bersama temanmu. Silakan dijawab setelah Pak Denny bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa al khairi wa kaifa haluka? Masa an-nur alhamdulillah ana bi khair. Ma haza ya Hamzah? Haza kitabun. Haza kitabun. Berikutnya, ma hazihi ya Hamzah? Hazihi miklamatun. Ya, baik. Kenapa yang pertama menggunakannya haza? Nah, haza itu adalah untuk Muzakkar. haza untuk muzakkar. Tuh, makanya dia menjawabnya kitabun, karena kitabun adalah muzakkar. Lalu yang terakhir, ma hazihi ya Hamzah? Hazihi miklamatun. Ya, artinya adalah selang untuk memasukkan hazihi miklamatun. Baik. Anakku yang soleh dan soleha, kita lanjut ke kaidahnya. Kaidah penggunaan kata haza dan hazihi. Kita lihat, kata haza dan hazihi merupakan isim isyarah, kata tunjuk yang berarti ini. Nah, ini memang sudah diajari ya. Bisa difahami. Yang baris pertama, haza dan hazihi merupakan isim isyarah, kata tunjuk yang berarti ini. Lalu penggunaan kata haza dalam bahasa Arab yaitu untuk menunjukkan kata benda muzakkar jenis laki-laki yang tanpa akhiran tamar buto. Nah, ini adalah tamar buto. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Oke, baik. Berikutnya, contohnya adalah hadza qalamur rasosi. Ini pensil. Ya. Lalu yang kaidah yang kedua, adapun penggunaan kata hazihi dalam bahasa Arab yaitu untuk menunjukkan kata benda mu'annas atau jenis perempuan yang berakhiran huruf ta marbutoh. Jadi kalau mu'annas dia akhirannya menggunakan ta marbutoh. Kalau muzakkar tidak menggunakan ta marbutoh. Hazihi mibrotun. Ini adalah serutan atau rautan. Ya, baik.
Tadi ada berapa benda-benda yang ada dalam kelas yang sudah kita pelajari? Ada kitabun, kolamur rosos, mistorotun, haqibatun, mimhatun, Ada 8, mibrotun, Ustaz. sapurotun, dan Ada 8, miklamatun. Ustaz. Iya, baik. Coba, apa bahasa Arabnya papan tulis? Saburotun. Saburotun. Apa bahasa Arabnya rautan pensil? Mibrotun. Mibrotun. Apa bahasa Arabnya buku? Kitabun. Apa bahasa Arabnya tas? Haqibatun. Apa bahasa Arabnya penggaris? Mistorotun. Mistorotun. Apa bahasa Arabnya tempat pensil? Miklamatun. Miklamatun. Apa bahasa Arabnya pensil? Kolamur rosos. Ya, kolamur rosos. Jadi ada 8 kosakata yang kita pelajari di bab ini, yaitu bab benda-benda di kelas. Al-asya'u fil fasli. Baik. Nomor 1. Siapa yang mau membaca silakan. Saya, Ustadz. Ya, silakan dibaca soalnya lalu langsung dijawab. Benda-benda di kelas dalam bahasa Arab adalah al-asya'u fil fasli. Ya, Yang betul. C, Jawabannya Ustaz. yang A, B, atau C? C, Ustadz. Oke, betul. Al-asya'u fil fasli. Berikutnya, nomor 2. Siapa yang mau baca? Nara, coba baca. Mistoru. Mistorotun. Apa? Saya agak itu. Enggak kelihatan. Iya. Kurang kelihatan. Kurang kelihatan. Kata mistorotun artinya adalah, siapa yang tahu? Penggaris, Ustadz. Penggaris. Betul. Mistorotun artinya adalah penggaris. Lalu berikutnya, nomor 3. Ini adalah papan tulis. Dalam bahasa Arab apa? Hazihi saburatun. Hazihi saburatun. Ya, betul. Ini ya. Hazihi sabur. Nomor 4. Kata mimhatun artinya adalah Penghapus. mimhatun artinya adalah penghapus. Betul. Berikutnya, kata tanya untuk menanyakan suatu benda adalah, siapa yang tahu? Saya, Ustadz. Apa? Coba. Haza. Haza.
Ini ya, yang C jawabannya. Lalu yang keenam, kata miklamatun artinya adalah Kotak pensil. Kotak Kotak pensil. kotak pensil. Di sini nggak ada kotak pensil. Tempat Tas. pensil. Tempat pensil. Oh iya, tempat pensil. Betul. Ini ya, tempat pensil. Lalu berikutnya nomor 7. Ini adalah pensil. Dalam bahasa Arab adalah Ada qalamur rasul. Hadza ya qalamur betul. rasul. Haza qalamur rasosi. Ya, jawabannya yang alif. Berikutnya lagi ungkapan nomor 8. Ungkapan mahaza artinya adalah, siapa yang tahu? Apakah Ungkapan ini? mahaza. Ya betul. Apakah ini? Nah, jawabannya ya alif, yang A. Lalu nomor 9. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat mahaza, haza titik 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 adalah, kira jawabannya yang Kitabun. mana? Kitabun. Kitabun. Betul. Karena kitabun dia adalah muzakkar. Yang ke-10, kata hatibatun artinya adalah Tas. tas. Akibah artinya adalah tas. Ya betul. Akibah. Baik, kita lanjutkan ke bagian 2. Berilah tanda checklist pada jawaban yang benar. Ada 5 nomor. Baik, nomor yang pertama, hazihi mistorotun. Mana bendanya? Hazihi mistorotun. Silakan dikasih tanda checklist. Tanda checklist gini ya. Lalu berikutnya, ya betul. Nomor 1 sudah betul. Sekarang nomor 2. Nomor 2, haza kitabun. Yang mana kitabun? Buku. Nah, betul ya, kitabun. Buku. Yang nomor 3, hazihi mimhatun. Yang mana mimhatun? Nomor 3. Itu nomor 4. Nah, nomor 3 dulu. Betul, mimhatun. Sekarang nomor 4. Haza kolamur rososi. Apa arti dari kolamur rososi? Ya betul, kolamur rosos artinya adalah pensil. Lalu berikutnya yang kelima, hazihi miklamatun. Apa arti dari kata miklamatun? Ya betul, miklamatun artinya adalah tempat pensil atau kotak pensil. Baik, ini kita bersihkan dulu. Nah, menghubungkan garis berikut ini dengan gambar yang sesuai. Silakan nomor 1, haqibatun.
Kibatun artinya adalah Tas. ya betul. Kibatun artinya tas. Nomor 2. Saburotun. Apa itu saburotun? Ya betul, saburotun. Nomor 3. Nomor 2 betul, saburotun adalah papan tulis. Nomor 3 sekarang Lautan pensil. Mibrotun, rautan pensil. Nomor 4, mimhatun. Apa itu mimhatun? Penghapus. Penghapus. Lalu nomor 5, miklamatun. Apa itu miklamatun? Tempat pensil. Baik, tempat pensil. Berikutnya, ini belum ya. Hapus dulu. Ini sudah masuk ke pelajaran kelima. Jadi kita ngulang dulu pelajaran yang keempat sampai tuntas. Ya, baik. Coba siapa yang bisa mengganti ke bahasa Arab itu papan tulis. Kira-kira bahasa Arabnya apa? Siapa yang bisa? Itu papan tulis. Bahasa Arabnya adalah siapa yang tahu? Itu bahasa Arabnya, isim isyarah dari itu adalah, masih ingatkah? Isim isyarah itu ada 2. Yang pertama itu untuk muzakkar dan itu untuk muannas. Kalau itu untuk muzakkar dia menggunakannya zalika. Kalau itu untuk muannas dia menggunakannya tilka. Nah, itu papan tulis. Berarti bahasa Arabnya adalah, siapa masih ingat? Tilka saburotun. Ya. Kalau itu buku, bahasa Arabnya apa? Itu buku. Apa? Itu buku bahasa Arabnya adalah zalika kitabun. Ya. Terus kalau ini penggaris, apa bahasa Arabnya? Hazihi mistorotun. Ya. Lalu apa bahasa Indonesia dari kata hazihi mimhatun? Apa bahasa Indonesianya? Siapa yang bisa? Hazihi mimhatun. Ini penghapus. Ini penghapus. Lalu tilka miklamatun. Itu tempat pensil. Itu tempat pensil. Ya, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustaz. Tidak. Tidak, Ustaz. Pahim tuh? Sudah paham? Fahimna. Nah, Ya, nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. kan berikutnya.
Kita cek apakah sudah paham atau belum. Ya baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, insya Allah kita cukupkan pembelajaran bahasa Arab pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain di masa yang akan datang. Bagi anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga tetap istiqomah mengikuti pembelajaran bahasa Arab Kids untuk anak-anak di hari Rabu sore pada pukul 5 sampai pukul 5.45. Ya baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan pembelajaran pada sore hari ini. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah hirobbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, pada ini izin lab.